Selamat datang kembali di channel yang menceritakan kisah-kisah mistis serta hal-hal di luar nalar yang membuat kita tidak sendiri. Setelah lulus SMA di Sumatera, Rina memutuskan untuk merantau ke Jakarta dengan harapan mengubah nasib menjadi lebih baik. Menurutnya, sekedar pekerjaan menjadi pelayan di resto pun tak apa. Karena jika dibandingkan UMR-nya lebih besar di Jakarta daripada di wilayahnya dulu. Di Jakarta ia hanya sendiri, karena memang tidak mempunyai sanak keluarga yang bekerja di sini. Sebenarnya saat ingin pergi jauh dari rumah, sang ibu sempat tidak mengizinkan, karena dia anak perempuan dan tidak ada kenalan di kota. Namun, karena kegigihan Rina dan tuntutan ia sebagai tulang punggung keluarga, akhirnya ibunya memberikan restu. Saat ini ia sedang berdiri di depan sebuah kontrakan kecil di daerah pinggiran Jakarta yang sudah ia survei sebelumnya lewat internet. Kemudian Rina meletakkan satu koper dan kardus yang ia bawa saat itu di depan kontrakan tersebut. Ia diam memperhatikan rumah kecil itu dan mencoba meyakinkan diri jika semuanya akan baik-baik saja. Sebenarnya, satu hal yang meyakinkan Rina untuk pindah ke Jakarta, karena ia mendapat kabar diterima pekerjaan di salah satu restoran ternama di ibu kota. Gajinya pun terbilang cukup besar, bahkan melebihi UMR Jakarta saat itu. Setelah membereskan segala sesuatunya, ia mencoba untuk keluar dan berkenalan dengan tetangga sekitar. Di samping kontrakannya, terlihat wanita seumuran dengan Rina, mengajak untuk mengobrol dan bertanya-tanya apa yang dilakukan Rina ke depannya. Lantas, Rina menyebut jika ia sudah mendapat panggilan pekerjaan di sebuah restoran terkenal. Tanpa disadari, ternyata tetangganya itu sempat mendengar restoran tersebut. Bahkan orang yang sebelumnya tinggal di tempat Rina pernah bekerja di sana juga. Namun orangnya sudah pulang kampung beberapa bulan yang lalu. Memang dunia sempit sekali, pikir Rina dalam hati. Keesokan harinya ia tiba di tempat kerjanya untuk berbicara dengan bos tentang peraturan selama bekerja dan apa saja tugas Rina di sana. Satu pesan yang paling diingat Rina saat itu, bosnya bilang, ruangan yang tertutup itu jangan sekali-kali ada yang masuk, apapun alasannya, ucapnya. Rina hanya mengangguk karena berpikir mungkin itu ruangan untuk menyimpan uang atau memang khusus kepala perusahaan. Kalau dilihat pun jaraknya berdekatan dengan dapur paling belakang dan ditutupi dengan tirai warna merah. Sebulan berjalan di restoran tersebut, banyak hal yang dialami Rina di sana. Sesuatu yang kadang tidak bisa dijelaskan dan dipercaya banyak orang. Salah satunya, saat itu Rina mendapat shift malam. Namun karena sang ibu meminta untuk menelpon, ia memilih untuk menjauh dari kerumunan. Salah satu tempat yang paling pas kala itu, di samping ruangan kosong bertirai merah.
sedang asik mengobrol dengan ibunya. Tiba-tiba saja Ibu Rina berkata, "Siapa itu suara perempuan manggil-manggil kamu kayak teriak begitu? Bosmu bukan?" tanya ibu dalam sambungan telepon. Lantas Rina menengok ke kanan dan ke kiri dan memastikan apa ada orang di sekitar. Dan ternyata memang sepi. Tidak ada siapa-siapa kala itu. Hanya ia seorang diri. Jantungnya pun berdegup kencang hingga bulu kuduknya berdiri. Rina pun memutuskan untuk mengakhiri telepon dan menghubungi ibunya lagi esok hari. Pengalaman lain yang membuat ia bertanya-tanya mengenai pelanggan di resto ini. Banyak sekali rumor yang beredar perihal kelezatan yang hanya dirasakan saat makan di tempat. Tetapi saat dibawa pulang rasanya sudah berbeda, menjadi hambar dan basi. Tak sekali dua kali, tapi rumor itu sudah sering terdengar, bahkan keluar dari tetangganya sendiri yang saat itu menitip untuk dibawakan. Kejadian lain yang ia alami saat ada orang tua yang membawa anaknya makan di sini. Tiba-tiba, sang anak berbicara dengan lirih. Saat itu, pas sekali Rina sedang membersihkan meja kotor di samping anak tersebut. Si anak berkata jika ada kakak wajah seram yang sedang mengeluarkan air liurnya di mangkuk bakso yang sedang dihidangkan. Saat mendengar hal itu, Rina buru-buru melihat ke arah yang ditunjuk. Akan tetapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya terlihat pelanggan yang sedang lahap memakan hidangannya. Namun kejadian hari ini yang paling membuat Rina berpikir jika benar apa yang dikatakan orang-orang di luar sana. Saat ia ingin mengeluarkan sampah keluar, tak sengaja melihat si bos membawa rokok klobot, kopi hitam, bunga setaman, satu ayam utuh beserta menyan yang diletakkan dalam satu nampan anyaman berwarna coklat. Bosnya membawa benda itu masuk ke dalam ruangan bertirai merah. Saat dibuka, Rina dibuat sangat terkejut hingga terdiam dengan mulut yang terbuka, karena di sana ada sosok wanita dengan pakaian berwarna putih kusam, rambut panjang dan kaki melayang. Lebih parahnya, wanita tersebut bertubuh tinggi sampai rambutnya menyentuh dinding atap. Saat itu Rina ingin berteriak, namun ia tak bisa, seperti terkunci rapat-rapat. Tanpa disadari, si bos tahu kehadiran Rina. Sejak saat itu ia diberhentikan dari pekerjaan dan dibelikan tiket pesawat untuk kembali ke kampung halaman. Bosnya berkata uang gaji akan dikirim setelah Rina sampai di kampung. Mau tidak mau, ia menerima hal tersebut. Tak berselang lama semenjak kejadian itu, Rina dikabarkan sering kesurupan hingga sakit-sakitan. Suatu saat tetangganya di Jakarta menghubungi jika orang yang dahulu tinggal di kontrakan sebelum Rina ternyata sudah lama meninggal karena penyakit aneh. Bahkan menurut orang tuanya, anak mereka sering berteriak, "Jangan ganggu saya, pergi dari sini, pergi." Terima kasih sudah mengikuti kisah-kisah mistis di Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.